Shalom pemirsa CB Indonesia, senang sekali pada kesempatan yang indah kali ini saya bisa berjumpa lagi bersama dengan pemirsa sekalian di pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White, dan juga kepada orang-orang yang bimbang di antara kita. Nyonya Ellen G. White ini menuliskan seseorang yang merupakan pusat daya tarik yang agung, yaitu adalah Yesus itu sendiri. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, Dia menawarkan juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Nah, jadi di sini Yesus itu merupakan kapten atau seorang pemimpin di dalam kehidupan kita. Jadi apabila kita menjadikannya sebagai pemimpin kita menjadikannya sebagai satu-satunya contoh teladan kita, maka kehidupan kita ini bisa menjadi terang dimanapun kita berada. Pada kesempatan kali ini, bacaan kita terdapat di dalam halaman 59. Tapi sebelum itu alangkah baiknya apabila saudara sekalian berhenti dari aktivitas saudara untuk sama-sama kita meluangkan waktu agar kita bisa mendengarkan firman Tuhan yang singkat pada kesempatan kali ini. Judul bacaan kita itu adalah Pekerja Agung. Saudara juga bisa mengambil Alkitab dan membuka di dalam kitab Roma 7 ayat 18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Tidak seorang pun dari rasul-rasul atau nabi-nabi yang pernah mengaku bahwa mereka tidak mempunyai dosa. Orang yang hidup paling dekat dengan Tuhan, orang yang rela mengorbankan nyawanya gantinya berbuat kesalahan, orang yang dihormati Tuhan dengan terang dan kuasa ilahi, telah mengakui sifatnya penuh dengan dosa. Mereka tidak menaruh keyakinan dalam tubuhnya, tidak mengakui kebenaran dirinya sendiri, tapi telah percaya dengan sepenuh hati dalam kebenaran kepada Kristus. Demikianlah pula dengan semua orang yang memandang kepada Kristus. Nah, dari ayat intinya dan juga awal pembahasan kita kali ini di sini mengajarkan bahkan seorang rasul-rasul atau nabi-nabi yang pada zaman dulu yang mungkin mereka mendapatkan atau bertemu langsung dengan Yesus, mereka mendapatkan pelajaran-pelajaran secara langsung, mereka itu tidak mengakui bahwa mereka tidak berdosa. Meskipun kalau kita baca di Alkitab begitu banyak nabi-nabi yang melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka, tetapi melalui bacaan kita kali ini kita itu diingatkan kembali bahwa orang yang telah melakukan banyak kebenaran saja mereka tidak menganggap diri mereka itu suci. Apalagi kita sekarang ini yang mungkin saja kita itu melakukan suatu kebenaran atau kita melakukan hal yang benar mut-mutan saja, ketika ada waktunya kita menjadi yang benar dan ada waktunya kita itu mengikuti keinginan daging kita. Di sini juga dikatakan bahwa mereka tidak menaruh keyakinan dalam tubuhnya. Mereka tidak mengakui kebenaran dirinya sendiri, tetapi mereka percaya dengan sepenuh hati dalam kebenaran Kristus. Nah, kita itu harus menjadi seperti nabi-nabi itu. Meskipun kita telah melakukan begitu banyak kebenaran, tapi kita itu harus terus melakukannya. Janganlah sekali-kali kita itu berbangga kepada diri kita sendiri. Karena kita sudah melakukan banyak kebenaran, maka kita berpikir, oh saya ini sudah lebih baik daripada orang lain. Sehingga tanpa kita sadari ternyata pemikiran yang sederhana tersebut yang akan membuat kita itu jatuh lagi ke dalam dosa. Dan kita akan meninggikan diri kita sendiri daripada kita meninggikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dalam setiap langkah maju, dalam pengalaman pengikut Tuhan, pertobatan kita akan menjadi lebih dalam. Kepada orang yang telah diampuni Tuhan, terhadap orang yang telah diakuinya sebagai umatnya, Ia berkata, dan kamu akan teringat kepada kelakuanmu yang jahat dan perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik, dan kamu akan merasa muai melihat dirimu sendiri karena kesalahan-kesalahan dan perbuatan-perbuatanmu yang keji. Yeskiel 36 ayat 31.
Sekali lagi ia berkata, "Aku akan meneguhkan perjanjianku dengan engkau, dan engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Dan dengan itu engkau mungkin akan teringat kehidupanmu yang dulu dan merasa malu, sehingga mulutmu terkatup sama sekali karena nodamu. Waktu aku mengadakan pendamaian bagimu karena segala perbuatanmu." Demikianlah firman Tuhan. Lalu bibir kita tidak akan dibuka untuk memuliakan diri sendiri. Kita akan tahu bahwa kekuatan kita adalah dalam Kristus saja. Kita akan menjadikan pengakuan rasul menjadi pengakuan kita. Sebab aku tahu di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang lebih baik. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku, dan aku bagi dunia. Roma 7 ayat 18. Jadi di sini seperti yang saya katakan sebelumnya, janganlah sekali-kali kita itu berbangga atas apa yang telah kita capai sampai sekarang ini. Karena hal tersebut kan akan membuat kita jatuh. Karena seperti ada yang dikatakan, orang-orang yang awalnya menjadi terdepan, akan ada saatnya dia itu menjadi terbelakang apabila dia merasa puas dengan apa yang dia capai sampai sekarang ini. Jadi marilah, meskipun kita telah melakukan begitu banyak sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, janganlah kita merasa puas. Kita itu harus selalu memandang kepada Yesus saja, karena apabila kita memandang kepada manusia, mungkin kita akan merasa kita lebih baik daripada orang lain. Dan sebaliknya, apabila kita memandang hanya kepada Yesus saja, maka apa yang kita lakukan sekarang ini itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan tabiat Yesus selama masa hidupnya. Di sini juga dikatakan bahwa bibir kita itu tidak akan dibuka untuk memuliakan diri sendiri. Nah, luar biasa sekali ya, apabila kita menjadi orang Kristen yang benar-benar, yang sungguh-sungguh menghidupkan tabiat Yesus, maka dari hati kita itu tidak akan berpikir, atau mulut kita itu tidak akan berbicara bahwa diri kita ini adalah lebih baik daripada orang lain. Dan juga di sini dikatakan apabila kita menjadikan Yesus sebagai pedoman di dalam kehidupan kita, maka kita itu akan melihat dan merasa muak dengan diri kita yang dulu. Sehingga tanpa kita sadari, ketika kita mengikuti Yesus dan kita bertobat 100%, maka kita akan merasa tidak nyaman ketika kita mengingat diri kita yang dulu yang melakukan begitu banyak pelanggaran-pelanggaran, yang melanggar perintah-perintah Tuhan. Sehingga ketika kita merasa muak dengan diri kita yang dulu, maka rasa ingin untuk bertobat setiap harinya itu pasti akan muncul, dan kita akan menjadi manusia yang lebih baik lagi di hari kedepannya. Sesuai dengan pengalaman ini ada perintah, "Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, karena Tuhanlah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya." Filipi 2 ayat 12 dan 13. Tuhan tidak mau engkau merasa takut bahwa ia akan gagal untuk menggenapi janjinya, bahwa kesabarannya akan habis atau pengasihannya akan ternyata berkurang. Takutlah jangan sampai kemauan diri sendiri akan menghalangi tujuan tinggi yang pekerja agung ingin laksanakan dengan perantaraanmu. Takutlah untuk percaya kepada kekuatanmu sendiri, dan takutlah untuk menarik tanganmu dari tangan Kristus, serta berusaha untuk menjalani jalan kehidupan tanpa hadiratnya yang tetap. Sering Membina Keluarga, jilid 5 halaman 119-120. Nah, di akhir pembahasan kita kali ini, kita itu diingatkan kembali bahwa ketika kita menjalani kehidupan kita, janganlah kita melakukan suatu pekerjaan atau kita mencari sebuah pekerjaan yang sesuai dengan kemauan kita, karena kita itu harus melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Kalau di sini dikatakan bahwa Tuhan itu dia tidak akan pernah bosan atau tidak akan pernah lelah untuk menuntun kita agar menjadi orang yang lebih baik. Tapi di sini takutlah jangan sampai
kemauan kita itu yang akan menghalangi tujuan tinggi dari pekerja agung, yaitu jangan sampai kemauan diri kita yang menghalangi tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga marilah kita itu menjadi pribadi yang selalu berserah. Janganlah kita berusaha untuk agar kemauan kita ini yang dipenuhi. Renungkan lebih dalam lagi. Nah, jadi ini harus kita renungkan di dalam kehidupan kita. Bagaimana saya bisa menghindari hidup dalam ketakutan terus-menerus dan dengan sadar mengerjakan keselamatan pribadi saya. Nah, ini suatu pertanyaan yang harus kita jawab di dalam diri kita masing-masing. Bagaimana agar kita itu bisa menghindari hidup dalam ketakutan. Yang saya maksudkan di sini adalah bagaimana ketika kita menyadari kita melakukan suatu perbuatan yang tentu saja melanggar kehendak Tuhan, dan kita berpikir, oh saya ini sudah berbuat salah, maka Tuhan pasti tidak akan mengampuni saya, dan kita terus-menerus melakukan kesalahan tersebut. Tetapi yang perlu kita sadari adalah bagaimana ketika kita melakukan suatu kesalahan dan kita ingin bertobat dengan sungguh-sungguh, pastilah Tuhan itu akan membantu kita. Tuhan akan menyediakan berbagai macam cara sehingga cobaan itu datang di dalam kehidupan kita. Tetapi di situ ada suatu yang positif, di mana Tuhan ingin agar kita itu melawan pencobaan tersebut dan kita terus berserah kepadanya, sehingga lama-kelamaan apabila kita menjadi pribadi yang semakin kuat untuk melawan cobaan yang ringan, maka apabila cobaan yang besar datang, kita pasti bisa untuk mengalahkannya. Sehingga melalui pertemuan kita kali ini yang berjudul Pekerja Agung, marilah kita itu meminta petunjuk daripada Tuhan tersebut, daripada pekerja agung tersebut, apa yang Dia tugaskan di dalam kehidupan kita, sehingga kita ini bisa mensyukuri berkat apapun yang kita dapatkan sampai dengan sekarang ini. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kiranya melalui pertemuan kali ini kita itu bisa menjadi pribadi yang lebih baik di hari kedepannya. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati.